Selamat pagi adik-adik, selamat berhari Minggu. Kita berjumpa kembali dalam ibadah remaja Gereja Injili Keluarga Kristus pada hari ini, Minggu 8 Agustus 2020. Semoga adik-adik tetap semangat ya. Mari kita akan memulai ibadah ini. Kita akan naikkan sebuah pujian dengan apa akan ku balas. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Seluruh hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari adik-adik, kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk dalam ibadah. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Adik-adik, mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kau begitu baik. Seminggu kami telah boleh lewat dengan tidak kekurangan satu apapun. Kau memelihara hidup kami. Saat ini kami mau beribadah, datang kepada Tuhan. Kami mau belajar untuk lebih mengenal Engkau, Bapa yang begitu baik bagi kami. Tuhan, kiranya ibadah hari ini memberikan kami hikmat, memberikan kami pengertian akan siapakah Tuhan Allah kami, siapakah Yesus Kristus itu. Sehingga sungguh kami, walaupun kami masih muda, tetapi kami memiliki iman percaya kami yang benar, bukan kepada Allah yang tidak kami kenal, tetapi kepada Allah yang sungguh-sungguh kami kenal di dalam hidup kami. Dan kami mengerti karena kami membaca firman-Mu, karena kami mendengar akan firman-Mu. Maka biarlah ya Tuhan, pagi hari ini ketika kami boleh belajar
akan firman Tuhan. Tuhan terangi hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sangat bersyukur sekali walaupun kita masih dalam ibadah online, tetapi Lause percaya bahwa adik-adik di dalam rumah, belajar di rumah, dan mungkin membatasi keluar rumah, tapi Lause percaya kalian di dalam keadaan yang baik dan sehat. Itu semua bukan karena bisa kita untuk pelihara diri kita dengan cuci tangan pakai masker yang bersih, tetapi semua karena kasih anugerah Tuhan yang menjaga kita. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah ini. Lause akan menyampaikan firman Tuhan hari ini dengan berjudul Nabi memberitakan pesan Allah. Nah, adik-adik, beberapa minggu lalu kita boleh belajar lewat kitab puisi, bukan? Di dalam Perjanjian Lama terdiri ada 5 kitab puisi, yaitu kitab Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, dan juga satu kitab, yaitu sebelum Mazmur yang diberi nama kitab Ayub. Nah, 5 kitab ini termasuk kitab puisi. Nah, setelah kitab puisi, setelah Kidung Agung, ada sebuah kitab, yaitu kitab Yesaya. Ya, Yesaya termasuk kitab nabi-nabi. Nah, di dalam Perjanjian Lama ada 17 kitab nabi-nabi, 5 nabi-nabi besar dan 12 nabi-nabi kecil. Mengapa disebut nabi-nabi besar, adik-adik? Karena di dalam 5 kitab nabi-nabi besar itu dari Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, dan Daniel, pasal-pasalnya itu banyak. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu dari 5 nabi besar. Yang pertama adalah Nabi Yesaya. Kitab Yesaya terdiri dari 66 kitab. Keunikannya, 66 pasal dalam kitab Yesaya ini seperti 66 kitab sama dengan 60 jumlah dari kitab di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab kita ada 66 kitab. Nah, sama ya seperti Yesaya. Dan pembagian kitab Yesaya yang 66 pasal itu ada dibagi 2, adik-adik. 39 dan 27. Seperti sama jumlahnya dengan Perjanjian Lama 39 dan baru 27. Nah, hari ini kita mau belajar siapakah Nabi Yesaya dan apa isi daripada kitab Yesaya, supaya adik-adik boleh lebih mengenal akan firman Tuhan. Nabi Yesaya melayani di kerajaan Israel bagian selatan. Adik-adik ingat bahwa kerajaan Israel setelah Raja Salomo itu terbagi 2, utara dan selatan. Nah, bagaimana Tuhan terus memimpin sejarah bangsa Israel? Setelah kerajaan terpecah, anaknya Salomo, Rehobeam, dan juga Yerobeam yang di utara, itu terpecah bagi 2 kan? Nah, tetapi Allah tetap tidak membiarkan. Allah tetap menjaga bangsa Israel umat pilihannya, karena Allah kita adalah Allah yang setia, tidak pernah ditinggalkannya. Meskipun bangsa Israel sudah banyak berbuat dosa, mereka tidak taat, bandal, dan rasanya tidak mau percaya kepada Tuhan Allah yang hidup. Meskipun di dalam perjalanannya mereka dari Mesir keluar, dipimpin Tuhan di padang gurun, dibawa masuk ke tanah Kanaan oleh Yosua dan Kaleb. Terus mereka memberontak, minta raja. Akhirnya Tuhan kasih Raja Saul. Tetapi Raja Saul raja yang tidak baik dan tidak taat. Sehingga Raja Saul digantikan oleh Raja Daud. Dan Raja Daud digantikan oleh Raja Salomo. Nah, pada saat Raja Salomo, adik-adik ingat kisahnya kan? Tuhan menghukum bangsa Israel. Mengapa? Karena Raja Salomo tidak setia kepada Tuhan. Raja Salomo cenderung mengikuti ilah-ilah daripada istrinya. Sehingga Tuhan menghukum
kerajaan Salomo menjadi pecah setelah Salomo meninggal, menjadi kerajaan Israel Utara dan Selatan. Nah, yang selatan ini Yehuda disebutnya, tetapi yang utara disebutnya Israel. Nah, Yehuda ini ibu kotanya adalah Yerusalem. Nah, adik-adik, Nabi Yesaya diutus Tuhan untuk memberi pesan kepada bangsa-bangsa Israel yang di selatan. Allah begitu sayang kepada bangsa yang sudah bobrok dan berdosa ini, sehingga Allah mengirim nabi-nabinya untuk memberi pesan dari Tuhan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, adik-adik, Yesaya memberi pesan sekitar tahun 740 hingga 680 sebelum Masehi. Jadi, Yesaya melayani di Yehuda kurang lebih sekitar 60 tahun. Ada tahun-tahun sebelum panggilan dia, Yesaya dipanggil pada tahun 740 sebelum Masehi. Nah, 20 tahun sebelumnya Yesaya juga sudah melayani, adik-adik. Di mana Yesaya melayani? Yesaya melayani di kerajaan Raja Uzia. Nah, adik-adik kalau melihat yang urutan dari raja-raja ini, adik-adik boleh lihat bahwa Yesaya itu melayani Tuhan pada zaman Raja Uzia. Uzia memerintah di Yehuda yaitu pada tahun 791 sampai 767 sebelum Masehi. Nah, pada zaman Raja Uzia ini, Nabi Yesaya sudah melayani. Dia sudah melayani di kerajaan Raja Uzia untuk menyampaikan pesan Allah kepada bangsa Israel. Lalu Nabi Yesaya juga melayani di zaman Raja Yotam, Ahaz, Hizkia. Namun Nabi Yesaya meninggal pada saat pemerintahan Raja Manasye yang jahat itu, adik-adik, anak Raja Hizkia. Nah, jadi Nabi Yesaya sudah melayani di kerajaan Raja Uzia sekitar 20 tahun sebelum panggilan Tuhan kepadanya. Nah, adik-adik, pesan dari Nabi Yesaya ini terjadi sebelum bangsa Israel masuk ke dalam pembuangan. Ya, jadi pesan Nabi Yesaya ini ada pada sebelum bangsa Israel dihukum Tuhan, dibuang ke Babel. Nah, kita lihat pesannya apa ya Nabi Yesaya itu. Dalam kitab Nabi Yesaya ada janji pengharapan karena Tuhan berjanji dia akan memulihkan suatu sisa umat yang bertobat dan setia setelah pembuangan. Janji ini sebagian digenapi di dalam pemulihan Yehuda. Lalu ada janji di dalam kitab Yesaya mengenai akan datang seorang Mesias yang akan menanggung dosa seluruh umat Allah. Dan yang terakhir adalah penggenapan akan terjadi langit yang baru dan bumi yang baru ketika Kristus datang kembali. Nah, adik-adik, jadi Nabi Yesaya memperingatkan, tadi membawa pesan Allah. Nah, Nabi Yesaya juga memberi peringatan tentang kehancuran Yehuda dan nanti kerajaan selatan akan dibuang ke Babel. Nabi Yesaya juga tadi Lause katakan menubuatkan kedatangan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Nah, adik-adik, tadi di awal sebelum memulai ibadah ini, Lause ada putar lagu Mesaya. Nah, lagu Mesaya ini karya dari George Frederick Handel. George Frederick Handel adalah komposer terkenal 250 tahun yang lalu. Dia banyak mengubah kata-kata yang indah dari kitab Yesaya ke dalam musik. Musiknya seperti ini, adik-adik. Mungkin adik-adik pernah dengar ya. Adik-adik boleh dengar nih. Ini adalah
album Mesias, For Unto Us a Child is Born. Ini kadang-kala kita mendengar musik ini pada saat Natal. Adik-adik dengarkan ya. Nah, adik-adik, pujian ini begitu indah bukan? Nah, bagaimana George Frederick Handel mengubah kata-kata itu dari kitab Yesaya kepada musik, ke dalam musik? Yuk kita buka Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Nah, kita baca ya. Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, adik-adik, Nabi Yesaya menuliskan kelahiran Yesus ini, menubuatkannya 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Wah, lama sebelumnya ini adik-adik. Bayangkan 700 tahun. Wah, kalau kita saat ini manusia aja hidup paling tua aja ya adik-adik 100 tahun. Ini 700 tahun loh adik-adik dinubuatkan sebelumnya. Tapi tidak ada yang mustahil, bukan? Bukan Yesayanya yang hebat, tapi Allah yang membukakan kepada Yesaya bahwa akan ada nubuat, akan ada Nabi Mesias, seorang raja sejati, seorang nabi sejati, seorang imam sejati yang akan lahir nanti. Bukan seperti raja-raja sebelumnya yang gagal, yang akhirnya ada yang raja jahat, ada yang baik, menyembah berhala, menikah dengan istri-istri dari negeri-negeri yang tidak mengenal Allah. Tetapi ini nanti akan lahir Mesias sejati, Raja yang benar. Nah, adik-adik, 700 tahun lama ya. Tetapi di kitab Yesaya banyak hal yang mengagumkan tentang Sang Juru Selamat yang akan datang dituliskan. Nah, jadi adik-adik, selama pelayanan Yesaya kepada bangsa Yehuda, ia tidak hanya menubuatkan tentang kedatangan Sang Juru Selamat, tetapi ia juga mengingatkan tentang dosa bangsa Israel dan tentang penghukuman. Dan Nabi Yesaya terus-menerus berpesan agar bangsa Israel bertobat. Ya, adik-adik, kitab Yesaya dikenal sebagai salah satu kitab nabi-nabi besar. Tadi Langsung sudah jelaskan ya. Ada 66 pasal di dalamnya, yang 39 pasal di awal
berbicara tentang penghukuman atas umat Allah dan nubuat-nubuat terhadap bangsa-bangsa lain. Hukuman atas umat Allah dan juga hukuman atas bangsa-bangsa lain, bangsa Edom, ya, bangsa musuh-musuh Israel, adik-adik, Asyur, Filistin, Moab, Damsyik, Ethiopia, Mesir, bangsa-bangsa yang sudah menjajah bangsa Israel dan juga mencondongkan hati bangsa Israel kepada ilah-ilah mereka. Ini yang akan nubuat Tuhan lewat Nabi Yesaya untuk diberitahukan kepada bangsa Israel. Lalu bagian yang kedua ada 27 pasal, itu memberikan pesan tentang penghiburan, pemulihan, dan janji keselamatan melalui Mesias. Jadi kitab Yesaya ini begitu indah adik-adik, karena ada janji penyelamatan daripada Allah kepada bangsa yang sudah berdosa dan tidak ada harapan. Adik-adik, tadi Lause katakan juga Allah memanggil Yesaya pada zaman Raja Uzia. Pada awal pemerintahan Raja Uzia awalnya dia sangat menghormati Tuhan. Lalu Raja Uzia menjadi raja yang berkuasa, tetapi Raja Uzia berubah menjadi sombong dan berusaha menjalankan pelayanan seorang imam. Adik-adik, seorang imam itu harusnya dari suku mana? Suku Lewi. Tetapi Raja Uzia pengen menjadi seorang imam. Nah, ini tidak diizinkan adik-adik. Allah menghukum dia dengan penyakit kusta. Dan tahun kematiannya adalah tahun yang sama dengan dimulainya pelayanan Yesaya, yaitu 740 sebelum Masehi. Nah, ada dua nabi di dalam perjanjian lama, yaitu nabi-nabi kecil yang sejaman dengan Nabi Yesaya pelayanannya, yaitu Nabi Hosea dan Nabi Mika. Kalau Nabi Hosea, dia bernubuat di Israel Utara, kerajaan Israel di utara. Sedangkan Nabi Mika bernubuat sama di kerajaan Yehuda juga di selatan. Nah, adik-adik, mengapa Allah menghukum Yehuda? Umat Yehuda sudah melupakan Tuhan. Mereka serakah, korupsi, yang baik disebut jahat, yang jahat disebut baik, dan mereka merasakan dirinya bijaksana. Kita baca yuk di Yesaya pasal yang pertama. Adik-adik buka Alkitabnya di Yesaya yang pertama. Adik-adik boleh mengerti kitab Yesaya ini. Ada beberapa hal saya akan tekankan di sini ya. Kita lihat ayat 1 sampai 4. Ya, jadi Yesaya hidup di dalam 4 zaman raja-raja. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keldai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Adik-adik, dikatakan inilah dosa bangsa Israel. Itu mengapa Tuhan menghukum bangsa Yehuda dengan pembuangan ke Babel. Karena mereka menolak Tuhan, membelakangi Tuhan. Allah yang kudus pasti membenci dosa. Allah tidak suka akan dosa. Maka
Ketika bangsa Israel tadi kita sudah baca, bangsa ini bangsa yang jahat, meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, menolak Allah. Inilah dosa mereka. Kita buka lagi ayat 18 sampai 20. Masih di Yesaya 1 ayat 18 sampai 20. Di sini menjelaskan bahwa pertobatan akan membawa pengampunan. Lalu saya bacakan ya. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Nah, ini adalah Allah minta mereka untuk bertobat. Jika bertobat, maka Allah dapat menghapus dosa-dosanya. Walaupun merah sekali seperti kirmisi, akan diubah menjadi putih seperti salju, seperti bulu domba. Yesaya memperingatkan, jika terus-menerus bangsa itu memberontak, maka umat Allah akan dikalahkan oleh musuh-musuh mereka, dimakan oleh pedang. Kita lihat lagi ayat 24 sampai 26. Sebab itu demikianlah firman Tuhan semesta alam yang maha kuat pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku pada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada musuhku. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dulu dan para penasihatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebutkan kota keadilan, kota setia. Adik-adik, dalam pelayanan Yehuda, umat Yehuda terus-menerus melanggar perjanjian mereka dengan Allah. Ingat perjanjian, suatu kata perjanjian adalah covenant. Berjanji bahwa Allah adalah Allahku, engkau adalah umatku. Itu adalah perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Tetapi terus-menerus bangsa Yehuda ingkar janji dengan perjanjian Allah tersebut. Maka akan diberi hukuman. Hukumannya dimaksud agar membersihkan Yehuda dari korupsi dan penyembahan berhala. Sesudah penghakiman, Allah berjanji tadi, Yerusalem akan dipulihkan. Para pemimpinnya akan bertobat dan akan setia melayani Allah, mentaati Tauratnya dan perjanjian dengan Tuhan untuk sementara waktu, adik-adik. Lalu kita lihat lagi ayat 36 sampai 39. Yesaya pasal 36 sampai 39 itu dikatakan bahwa bangsa Asyur akan menyerang sebagian dari Yehuda. Beberapa tahun kemudian, ketika zaman Raja Hizkia yang baik, Asyur menduduki beberapa kota Yehuda dan mulai mengancam Yerusalem. Raja Asyur mencemooh rakyat Yerusalem dengan berkata bahwa bersandar pada Allah akan lemah dan sia-sia. Tetapi kalau bersandar kepada Asyur pasti jaya. Adik-adik, Yesaya bernubuat kepada Raja Hizkia bahwa Allah akan membiarkan Yerusalem jatuh ke dalam tangan musuhnya, yaitu Raja Asyur. Tetapi Raja Hizkia, dia percaya dan berdoa kepada Tuhan, memohon pembebasan, sehingga Allah betul membebaskan umatnya, memberi kemenangan. Jadi Yerusalem tidak jatuh ke dalam tangan Raja Asyur. Luar biasa ya. Nah, namun Allah menghukum kerajaan Asyur. Nanti kita lihat lagi nubu tadi, jika bangsa ke dosa-dosa bangsa Israel, jika mereka bertobat, mereka akan diampuni. Nah, kita lihat nubuat Nabi Yesaya di Yesaya 53. Yesaya 53
Di Yesaya 53 ini dikatakan, nah, saya buka sini ya. Adik-adik, kita buka Yesaya 53 ayat 1 sampai 3. Tadi berapa tahun Yesaya menubuatkan Mesias akan lahir? 700 tahun sebelumnya ya. Nah, Yesaya sudah menuliskannya di dalam Yesaya pasal 53. Siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Allah dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak nampan dan semaraknya pun tidak. Tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh sengsara dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Adik-adik, ayat ini Yesaya mencatatnya, menubuatkan bahwa nanti Mesias akan lahir dan akan mati di kayu salib, menderita sengsara untuk menyelamatkan manusia. Kita lihat lagi, dia akan dihina tadi ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ayat 4-6. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira ia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dan dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Adik-adik, Mesias akan mengorbankan dirinya bagi dosa-dosa umat Allah, menanggung semua hukuman yang seharusnya kita terima. Di ayat 7, Mesias akan dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Mesias dilambangkan seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, keluh, tidak berbuat apa-apa. Kita lihat ayat 11. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Adik-adik, Mesias akan menjauhkan konsekuensi dosa dari umat Allah dan membenarkan mereka dengan Allah. Kita buka lagi satu ayat dari Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi ayat ini mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mesias itu adalah Tuhan yang datang menyelamatkan umat yang berdosa. Adik-adik, jadi dengarkan peringatan Allah. Allah memberi pesan kepada Nabi Yesaya, kepada bangsa Israel. Dengar pesan ini, bertobat dan percaya kepada Allah yang hidup. Jangan menyembah lagi kepada berhala, jangan berbuat dosa atau memberontak kepada Allah. Sama juga seperti kita adik-adik saat ini. Kita mendengar firman, kita mendengar khotbah, kita mengikuti ibadah. Ketika adik-adik tertegur oleh firman Tuhan akan dosa, adik-adik lause tertegur oleh dosa lause, kita harus bertobat dan kembali kepada Kristus Yesus. Minta Tuhan Yesus tolong agar kita boleh berperang dengan dosa.
agar kita boleh kuat untuk melawan dosa dari hari ke hari. Setiap hari, setiap detik, setiap menit ada dosa yang terus-menerus iblis mau menggoda kita. Tapi kita tahu lewat firman Tuhan hari ini bahwa Tuhan Allah begitu mengasihi kita. Dari 700 tahun sebelumnya Yesaya memberikan nubuat bahwa nanti akan datang Mesias untuk menyelamatkan. Adik-adik, hari ini kita sungguh bersuka cita karena Kristus sudah lahir ke dunia ini, mati bagi kita dan menghapuskan dosa kita. Dia menggantikan hukuman yang harusnya kita diterima, yang kita harus tanggung. Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib, mencucurkan darahnya dan mati bagi kita. Tetapi karena Dia Allah, maka Dia akan bangkit hari yang ketiga, mengalahkan kuasa maut dan kuasa iblis. Sehingga kita yang hari ini percaya kepadanya, boleh memiliki kuasa juga untuk menolak dosa, menolak kejahatan. Adik-adik, kita mau bersyukur kepada Allah, kepada Yesus Kristus yang sudah menggenapi janji Allah dengan mengutus juru selamat yang akan menebus dosa. Jadi kita naikkan sebuah pujian. Pujian ini berjudul Karena Kasih-Nya. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia penuh celah, berdoa dan bergumul dalam cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita didera dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Adik-adik, mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau menggenapi janji-Mu, janji penyelamatan. Manusia yang sudah berdosa, suka memberontak, lupa akan kebaikan Tuhan, terus-menerus menolak Tuhan, sehingga akhirnya dosanya tidak bisa lagi dihapuskan kecuali hanya oleh Sang Juru Selamat. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengirim Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk menjadi Mesias
yang sudah dijanjikan Tuhan lama sebelum Tuhan Yesus datang. Terima kasih Tuhan. Kami boleh belajar lewat kitab Nabi Yesaya, di mana Nabi Yesaya berpesan kepada bangsa Israel yang sudah berdosa, dan juga Tuhan berjanji akan mengirim seorang juru selamat. Kami bersyukur Tuhan saat ini, kalau kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Bapa, ampuni dosa kami. Terkadang mungkin kami masih suka berbuat salah. Kami masih saja mengikuti dunia ini. Kami takut dengan manusia, lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. Maka Tuhan, ajar kami, beri kami kekuatan untuk menolak dosa. Beri kami kekuatan untuk hidup setia dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan dan untuk janji-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucapkan doa ini. Amin. Adik-adik, kita akan membuka Amsal 2 ayat hafalan kita hari ini. Amsal 2 ayat 6. Amsal 2 ayat 6 berbunyi demikian. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Adik-adik, ingat ya, kita baca sekali lagi. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Adik-adik, minggu lalu adik-adik sudah belajar kitab Amsal. Adik-adik sudahkah melewati minggu-minggu kemarin dengan mengambil keputusan dengan bijak? Terus kita diingatkan oleh Amsal 2 ayat 6 ini, Tuhan beri hikmat dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Adik-adik minta terus, jika adik-adik merasa kurang hikmat, minta. Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, jika kurang hikmat, minta sama Tuhan. Tuhan pasti beri hikmat, sehingga adik-adik bisa memutuskan setiap keputusan setiap hari dalam studi adik-adik, memilih yang terbaik, memilih apa yang Tuhan suka. Jadi kita akan masuk dalam persembahan, kita nyanyikan pujian karena kasihnya bait yang kedua. Adik-adik, kita masuk di dalam doa syukur untuk persembahan ini. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan boleh memberikan persembahan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini untuk kemajuan pelayanan di gereja kami. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk segala kasih Tuhan, penyelamatan Tuhan dalam hidup kami. Kami yang sudah menerima kasih Tuhan, biarlah kami mau belajar untuk hidup sesuai taat turut
firman Tuhan. Pimpin kami di dalam minggu yang baru Tuhan. Ajar kami mempunyai hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh memutuskan, mengambil keputusan yang penuh hikmat, yang terbaik, yang benar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, pimpin hidup kami, perjalanan kami ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucapkan doa ini. Amin. Adik-adik, demikian kebaktian remaja hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Adik-adik, tetap sukacita, tetap bersyukur kepada Tuhan, dan kita tetap setia untuk berdoa. Amin. Bye.